Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MAN 1 Kota Tasikmalaya yang Bapak cintai, pada hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita masuk di sesi tentang kurikulum, tentang apa saja yang akan kalian dapatkan di MAN 1 Kota Tasikmalaya ini. Tapi sebelumnya Bapak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di kampus tercinta MAN 1 Kota Tasikmalaya ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian betah berada di MAN 1 Kota Tasikmalaya, betah di pesantren ataupun yang di rumah juga betah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di MAN 1 Kota Tasikmalaya ini. Beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Yang pertama tentunya berkaitan dengan kegiatan KBM di MAN 1 Kota Tasikmalaya ini. Pada saat kalian daftar di MAN 1 Kota Tasikmalaya, kalian sudah menentukan pilihan mau mengikuti di jurusan IPA, IPS ataupun bahasa. Ini betul sekali bahwa di MAN 1 ini kita hanya mengembangkan 3 jurusan, yaitu jurusan IPA, jurusan atau program IPS, dan program bahasa. Ada perbedaan dalam pelajaran kesehariannya untuk 3 program ini, meskipun ada juga banyak kesamaannya. Pelajaran-pelajaran yang umum yang ada, yang pernah kalian dapatkan di SMP ataupun di MTS, ini hampir semuanya ada kembali di MAN atau di madrasah atau di SMA ini atau di madrasah ini, di madrasah aliyah ini. Hanya saja ada klasifikasi yang berbeda untuk mata pelajaran peminatan. Sebagai mata pelajaran yang umum kita dapatkan, yaitu kategorinya ada beberapa kategori mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok A umum, kemudian yang kedua adalah kelompok B umum, yang ketiga adalah kelompok C untuk peminatan, yang keempat mulok. Itulah yang akan dikembangkan di setiap jurusan yang ada di MAN 1 Kota Tasikmalaya ini. Pelajaran yang sama didapat oleh ketiga jurusan, yaitu adalah yang pertama adalah pelajaran kelompok C, kelompok A umum, yaitu ada pendidikan agama Islam. Di sini ada Al-Quran hadis sebanyak 2 jam per minggu, kemudian ada akidah akhlak 2 jam per minggu, ada fikih 2 jam per minggu, dan ada sejarah kebudayaan Islam 2 jam per minggu. Itu untuk kelompok A umum, kemudian yang agamanya. Kemudian selain itu juga ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jumlah pelajarannya adalah 2 jam per minggu. Ada juga yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebanyak 4 jam per minggu. Ada bahasa Arab 4 jam per minggu. Kemudian matematika wajib 4 jam per minggu, sejarah Indonesia 2 jam per minggu, dan bahasa Inggris 3 jam per minggu. Itu yang kelompok A umum. Kelompok B umum, yang pertama adalah seni budaya sebanyak 2 jam per minggu, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebanyak 2 jam per minggu, prakarya dan kewirausahaan 2 jam per minggu, serta muatan lokal. Muatan lokal yang kita kembangkan di sini ada 3. Yang pertama adalah
bahasa Sunda, yang kedua adalah riset, dan yang ketiga adalah tahfidz. Kemudian yang terakhir adalah kelompok peminatan. Kelompok peminatan ini tergantung kepada peminatan apa yang kalian ikuti. Kalau kalian pada saat masuk Liman 1 ini adalah mengikuti peminatan IPA, maka ada tambahan, yaitu untuk satu adalah ada matematika peminatan, jumlahnya 3 jam per minggu, ada fisika peminatan 3 jam per minggu, ada kimia 3 jam per minggu, dan biologi 3 jam per minggu. Itu untuk peminatan IPA. Untuk peminatan IPS sama, jumlahnya 3 jam masing-masing, yaitu pertama adalah geografi, kemudian yang kedua adalah sosiologi, yang ketiga adalah sejarah peminatan, dan yang keempat adalah ekonomi. Itu untuk program IPS. Yang terakhir untuk program bahasa juga masing-masing 3 jam per minggu. Yang pertama adalah antropologi, yang kedua adalah bahasa dan sastra Indonesia, yang ketiga adalah sastra Inggris, dan yang keempat adalah sastra asing, atau di sini kita dikembangkan adalah sastra Arab. Itu barangkali mata pelajaran yang akan kalian dapat. Selain yang A umum dan B umum ini yang diikuti oleh semua siswa, kemudian yang C itu tergantung kepada program apa yang kalian ikuti di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya ini. Sehingga jumlah jam seluruhnya per minggu itu adalah 53 jam. 53 jam dibagi dalam 6 hari. Ya, kalau misalkan KBM-nya normal, berlangsung ada yang 10 jam, ada yang di Jumat itu cuma sampai jam 11 kita belajar, jadi hanya 4 jam. Kemudian beberapa hal di luar itu, tadi saya mengatakan bahwa di Mulok ini kita menerapkan kegiatan atau pelajaran tahfidz dan riset. Ini di MAN 1 ini baru dikembangkan di kelas 10 saja, karena kita MAN 1 Kota Tasikmalaya ini dikategorikan sebagai Madrasah Aliyah Akademi, di mana ada mata pelajaran khusus yang harus dikembangkan, yaitu mata pelajaran riset dan tahfidz. Pada kesempatan tahun pelajaran 2021-2022 ini, program tahfidz dan program riset ini kita masuk di program pilot project, di mana tidak semua kelas menjadi target yang bagus untuk target yang tinggi untuk riset dan tahfidz, tetapi kami menggunakan beberapa kelas yang dibuatkan kurikulum khusus untuk riset dan tahfidz, meskipun semua kelas mendapatkan pelajaran riset dan tahfidz ini, tetapi hanya di kelas-kelas tertentu yang kami anggap sebagai pilot project. Kelas apa saja yang masuk di pilot project itu? Yang pertama adalah kelas 10 IPA 1 sebagai kelas riset pertama, dan 10 IPS 1 sebagai kelas riset kedua. Kemudian 10 IPA 2 sebagai kelas tahfidz, dan 10 IPS 2 sebagai kelas tahfidz, serta kelas 10 bahasa. 5 kelas inilah yang kami gunakan sebagai barometer untuk kegiatan riset dan tahfidz di tahun berikutnya. Adapun kelas-kelas yang berikutnya, yang lainnya adalah sama mendapatkan materi pelajaran riset dan tahfidz, cuma targetnya berbeda dengan kelas yang tadi. Sebagai contoh untuk tahfidz misalkan, untuk tahfidz di kelas tahfidz itu kita punya target minimal 3 juz dalam 3 tahun. Sehingga kalau dibagi dalam 3 tahun berarti 1 tahun 1 juz, mereka harus menyelesaikan 1 tahun 1 juz. Lalu bagaimana orang yang sudah lebih daripada 3 juz, misalkan masuk ke MAN 1 ini sudah punya sertifikat tahfidz, misalkan sudah 5 juz, maka kami pihak madrasah akan bekerja sama dengan pesantren yang
konsentrasi di tahfidz untuk pengembangan siswa tersebut, sehingga kalian juga nanti akan mendapat mata pelajaran yang lebih daripada yang lain, tapi tidak dilaksanakan di MAN 1 ini, tapi kita titipkan pembelajarannya di pesantren. Kemudian sistemnya bagaimana nanti akan kalian dapatkan. Kita akan adakan tes di sini, adakan ujian tahfidz di sini, kemudian bersertifikat dari lembaga yang memang sudah kompeten untuk menguji masalah tahfidz. Lalu kelas yang lain yang bukan kelas tahfidz, misalkan kelas 10 IPA 3, IPA 4, IPA 5, juga 10 IPS dan 10 IPS 3 seterusnya, itu juga ada target tahfidz. Cuma target tahfidznya adalah juz 30 selesai dalam 3 tahun. Kalian bersertifikat. Tetapi kalau misalkan kemampuan anak-anakku sekalian nanti melebihi daripada target, juga itu lebih bagus lagi. Yang penting targetnya seperti itu. Jadi kalian nanti keluar dari madrasah ini kelas 3 nanti, minimal pencapaian target untuk tahfidz itu adalah yang bukan kelas tahfidz berarti juz 30 selesai bersertifikat. Kemudian yang kelas tahfidz minimal 3 juz bersertifikat. Itu target untuk kelas tahfidz. Bagaimana dengan kelas riset? Kelas riset juga sama. Kelas riset kita sudah merencanakan, bahkan beberapa tahun yang lalu kita sudah mengikuti beberapa kegiatan yang bersifat riset yang diadakan oleh Kementerian Agama ataupun oleh badan yang lain. Kita akan dilombakan di sana, tetapi pembiasaan bagaimana kita melakukan riset pada suatu permasalahan ini belum memudaya di MAN 1 ini. Nah, saatnya sekarang MAN 1 ini akan mengembangkan mata pelajaran riset sebagai satu mata pelajaran yang memang menjadi unggulan di MAN 1 Kota Tasikmalaya ini. Itu untuk struktur kurikulum yang ada di MAN 1 ini. Kemudian kedepannya harapan kita ini akan dilaksanakan pembelajaran KBM seperti layaknya pada saat-saat normal. Sehubungan dengan Kota Tasikmalaya ini masih berada dalam kondisi penyebaran COVID yang sangat luas sekali ataupun dalam zona merah, maka pembelajaran yang akan kita terapkan untuk sementara ini sampai keadaan membaik, kita akan melakukan pembelajaran lewat daring atau lewat internet. Kita mengembangkan pembelajaran dengan program lewat e-learning. Nanti e-learning ini akan dipandu oleh tim IT, bagaimana cara masuknya, bagaimana membuka materi pelajaran, bagaimana mengisi absen kalian di setiap masuk pelajaran, juga bagaimana kalian melihat tugas, mengerjakan tugas, mengumpulkannya seperti apa gitu. Itu nanti akan dipandu oleh tim IT teknisnya. Sementara kewajiban kalian adalah mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jamnya pun tentunya akan mengalami penurunan dari jam ideal, disesuaikan dengan waktu yang disiapkan untuk KBM darurat. Namanya disebut juga dengan KBM darurat karena ini KBM ini di luar kemampuan kita dalam keadaan pandemi ini, maka KBM daring ini kita berlakukan. Mudah-mudahan di sebulan ini, di bulan Agustus ini sudah selesai. Lalu kita mulai dengan KBM normal meskipun nanti bertahap. KBM normal akan bertahap dengan pembatasan dulu siswa yang masuk, minimal misalkan setengah daripada kuota yang ada. Nanti kita bertahap sampai betul-betul semuanya normal, baru kita tatap muka seperti biasanya. Kami juga Bapak Ibu guru sudah rindu untuk bertatap muka dengan anak-anak didiknya. Juga kalian juga sama, sudah rindu untuk berada di kelas yang ideal seperti dulu-dulu. Namun untuk sekarang ini kita harus bersabar, kita harus memaksimalkan ikhtiar kita
untuk mengatasi jangan sampai penularan pandemi ini semakin berlanjut. Untuk KBM daring, namanya KBM daring lewat e-learning ini akan kita laksanakan setiap hari dari mulai jam 8 sampai jam 12, kurang lebih seperti itu. Nanti ada jam-jamnya untuk KBM daring ini. Dan untuk siswa yang berada di pesantren, kami sudah bekerja sama dengan pihak pesantren untuk supaya dari jam 8 sampai jam 12 ini kalian bisa menggunakan perangkat handphone yang kalian miliki. Tetapi Bapak mengharapkan jangan sampai perangkat handphone yang kalian dapatkan izin untuk digunakan dari jam 8 sampai jam kurang lebih jam 12 ini digunakan untuk bermain, bukan untuk belajar. Sehingga kepercayaan pesantren kepada kalian berkurang. Bahkan mungkin saja HP-nya tidak diberikan izin lagi untuk belajar karena ternyata tidak dipakai belajar. Jadi gunakan jam 8 sampai jam 12 ini betul-betul untuk mengikuti KBM yang dilaksanakan oleh sekolah ini. Terima kasih juga kepada pihak pesantren yang kemarin sudah hadir di sekolah, sudah sepakat bahwa kita akan melaksanakan kegiatan KBM daring dan dipantau semuanya oleh pihak pesantren pembelajarannya. Termasuk juga untuk siswa yang masih berada di rumah, Bapak menyarankan gunakan kesempatan ini, kesempatan belajar yang kalian miliki dari pembelajaran daring ini digunakan semaksimal mungkin. Kalian punya waktu lebih banyak daripada orang yang di pesantren untuk belajar sesuai dengan jam pelajaran yang ada di sekolah. Yang di pesantren harus berjuang, harus membagi waktu bagaimana menyikapi pembelajaran sekolah dengan pembelajaran yang ada di pesantren. Tapi kalian yang ada di rumah lebih leluasa untuk belajar, tentunya bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mengikuti pelajaran yang ada diberikan oleh sekolah. Itu yang harus kalian terapkan. Kalian diarahkan nanti untuk absen tiap hari. Kami bisa memantau kalian lewat e-learning apa saja yang kalian gunakan selama mengikuti pembelajaran e-learning. Termasuk juga nanti ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nanti komunikasikan dengan pihak pesantren bahwa ada tugas dan minta waktu, tetapi jangan semua masing-masing minta waktunya. Satu waktukan saja untuk minta waktu ke pesantren untuk bisa mengerjakan tugas di jam berapa supaya semuanya bisa mengerjakan tugas, tidak masing-masing orang berbeda waktu, agar pesantren lebih mudah mengkoordinir atau mengkondisikan kegiatan kalian. Selain belajar KBM juga ada waktu untuk mengerjakan tugas. Tugas tentunya tidak selalu harus dikerjakan lewat daring, bisa juga dikerjakan manual dan dikumpulkan ke sekolah, dikoordinir aja oleh seorang, dititipkan, kirimkan ke sekolah, bisa seperti itu Kak, yang berada di pesantren. Kalau yang berada di rumah, kalian boleh bisa upload kapan saja, bisa ngirim file apa saja gitu. Tapi yang di pesantren karena keterbatasan waktu, bisa kalian tulis tangan atau bisa kalian kerjakan manual, kemudian dikirimkan ke sekolah oleh wakilnya, oleh utusannya, jangan semua ke sekolah sampai selesai pandemi ini atau pembatasan sekarang PPKM ini. Itu yang harus kita sepakati, bahwa dimanapun kapanpun proses belajar harus kita lakukan dengan baik agar apa yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai pelajar, kami sebagai pengajar, juga orang tua yang membiayai kalian untuk sekolah di sini, termasuk pesantren yang dititipi oleh orang tua untuk mengawal kalian belajar di madrasah sampai belajar di pesantren ini. Kita harus menjaga semua kepercayaan yang diberikan kepada kita ini agar apa yang kita inginkan bisa didapatkan dengan baik. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Kalau ada hal-hal lain nanti yang
berhubungan dengan KBM akan kami komunikasikan dulu dengan semua pihak peserta didik, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, melalui pesantren yang di pesantren, melalui orang tua yang ada di rumah, agar kegiatan KBM ini bisa berlangsung dengan baik. Apakah itu nanti berupa masih daring seperti ini ataupun sudah KBM tetap muka normal. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sebelum berakhir ini Bapak tadi lupa untuk mengenalkan nama dan jabatan yang di Mansatu ini. Baik, nama saya adalah Asep Heriadi. Saya di Mansatu ini mengajar fisika di kelas 12. Kemudian tugas tambahan selain mengajar fisika ini adalah sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Adapun tempat tinggal Bapak masih berada di lingkungan Mansatu Kota Tasikmalaya ini, yaitu di Awi Parit. Demikian, mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.